Ia hanya bisa bersyukur karena organ tubuhnya tidak diambil dan dijual di pasar gelap. Lima warga Hong Kong masih hilang di Asia Tenggara setelah perdagangan Kamboja disorot. Departemen Imigrasi mengatakan pada hari Rabu bahwa 5 warga Hong Kong masih hilang di negara-negara Asia Tenggara setelah keluarga mereka gagal menghubungi mereka. Berita ini menyusul meningkatnya jumlah orang Taiwan yang menjadi korban kerja paksa di Kamboja dan negara-negara lain serta meningkatnya kasus perdagangan manusia yang dilaporkan oleh media Taiwan dan Hong Kong. Departemen tersebut mengatakan unit bantuan untuk penduduk Hong Kong telah menerima laporan sejak Januari bahwa 17 warga Hong Kong hilang. Ke-17 orang tersebut diduga hilang di Thailand, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Menurut departemen, 12 dari mereka telah meninggalkan negara dengan selamat, menambahkan akan terus memberikan bantuan kepada anggota keluarga dari 5 sisanya. Ini juga akan bekerja sama dengan kepolisian, kantor komisaris Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong, dan organ konsuler Republik Rakyat China di tempat-tempat yang relevan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sementara itu, anggota parlemen Elizabeth Quat Ivan meminta pihak berwenang untuk mengingatkan warga agar berhati-hati terhadap penipuan saat bepergian ke tempat-tempat seperti itu. Dia juga mengatakan peluang kerja di tempat-tempat seperti Myanmar dan Kamboja mungkin jebakan. Korban Hong Kong yang diperdagangkan menceritakan cobaan yang menakutkan kehidupan. Seorang pria berusia 28 tahun yang terbang keluar dari Hong Kong untuk bertemu dengan pacar online-nya di Thailand mengatakan dia diselundupkan ke Myanmar dan ditahan untuk tebusan sambil menahan pemukulan selama sebulan. Kisahnya diceritakan kepada Headline Daily, publikasi saudara dari The Standard, mengikuti peningkatan jumlah orang Taiwan yang menjadi korban kerja paksa di Kamboja dan negara-negara lain dan peningkatan kasus perdagangan manusia yang dilaporkan oleh media Taiwan dan Hong Kong. Warga Hong Kong yang akrab disapa Sang itu mengaku dibawa ke 4 tempat berbeda setelah diculik oleh beberapa orang tak dikenal saat mendarat di Bangkok untuk bertemu pacar online-nya untuk pertama kali pada pertengahan Juli bulan lalu. Dia mengatakan dia dipenjara dan dipukul selama sebulan sebelum keluarganya membayar uang tebusan yang tidak ditentukan yang memungkinkan dia untuk terbang kembali ke Hong Kong kemarin. Hingga pukul 8 malam tadi, polisi mengatakan mereka belum menerima laporan apapun tentang kasus Zhang. Menurut iklan Headline Daily yang merekrut warga Hong Kong untuk bekerja di Thailand dengan bayaran 30.000 Hong Kong dolar per bulan telah beredar di media sosial. Zhang mengatakan pacar online-nya membayar tiket pesawatnya dan berjanji untuk mengurus akomodasinya. Namun, begitu mendarat di Bangkok, ponsel dan paspornya dirampas oleh orang tak dikenal. Dia dipaksa masuk ke dalam kendaraan dan perahu dan dibawa ke Myanmar. Zhang mengatakan dia dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan ilegal seperti penipuan telekomunikasi dan dilecehkan serta dipukuli oleh kelompok yang terdiri dari 6 hingga 7 orang. Kadang-kadang mereka bahkan menggunakan pistol Storm. Penyiksaan selama sebulan telah meninggalkannya dengan bekas luka yang lama, terbakar dan luka bergerigi, katanya.
Dia mengatakan dia dijaga oleh penculik bersenjata yang tampaknya mengenakan pakaian militer. Tidak selalu ada makanan, kata Zhang. Kondisi penjaranya mengerikan, kata Zhang. Menurut Headline Daily, korban lainnya dibelenggu ke ruang sempit tanpa akses ke kamar mandi dan beberapa berlumuran darah akibat pemukulan. Ia hanya bisa bersyukur karena organ tubuhnya tidak diambil dan dijual di pasar gelap. Dan cobaannya berakhir ketika keluarganya membayar uang tebusan. Para penculiknya yang tidak dikenal membawa Zhang kembali ke perbatasan Thailand dan kerabatnya membawanya kembali ke Bangkok dan akhirnya terbang ke Hong Kong. Zhang mengatakan dia trauma dengan pengalaman itu, tapi mengungkapkannya untuk menjadi kisah peringatan bagi orang lain. Dia juga meminta pemerintah Hong Kong untuk memberikan dukungan dan bantuan. Secara terpisah, ada salah satu buronan daratan, Si Zhejiang, 40 tahun, dicari karena diduga menjalankan operasi perjudian online ilegal dan diduga mengoperasikan operasi pengambilan organ dan perdagangan manusia di Myanmar. Ditangkap pekan lalu di Thailand oleh polisi setempat. Badan Kepolisian Nasional Taiwan dilaporkan memperkirakan bahwa setidaknya 2.000 orang Taiwan masih ditahan dalam kasus perdagangan manusia. Kementerian Luar Negeri Taiwan dan Biro Investigasi Kriminal telah menerima 340 permintaan bantuan oleh warga Taiwan yang terdampar di luar negeri sejauh ini. Satuan tugas khusus telah dibentuk untuk menyelidiki kasus perdagangan manusia. Pedagang cenderung memikat korban online dengan pekerjaan yang menjanjikan dan dibayar dengan baik di luar negeri. Mereka kemudian menculik para korban dan membawa mereka ke Myanmar atau Kamboja saat mereka tiba. Oke, terima kasih teman. Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia selalu.